selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Apakah sehat? Baik-baik aja hari ini? Masih semangat buat belajar? Semangat. Oke. Semangat, Bang. Mungkin kita bisa kilas balik terlebih dahulu terkait pembelajaran yang minggu lalu sudah kita pelajarin. Jadi minggu lalu kita belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Ada yang tahu kemarin ada berapa negara-negara ASEAN? Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam. Kemudian ada juga faktor yang menimbulkan berbagai interaksi antar negara yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Kemudian faktor iklim di negara ASEAN ada 2, yaitu tropis dan subtropis. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, teknologi transportasi, teknologi komunikasi. Jadi kemarin materi yang kita bahas tentang perubahan, pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Teman-teman bisa buka bukunya di halaman 70. Punya buku semua kan? Masih belum, Bu. Maaf, datang. Gimana? Halaman berapa? Halaman 70. Buat yang ada buku, bisa dibuka bukunya, buku paketnya, halaman 70. Sudah, Bu. Oke. Nah, di halaman 70, ini ada pembahasan tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, kita akan bahas materi tersebut. Tunggu ya, sebentar. Masih kelihatan layarnya? Masih, Bu. Jadi di sini saya langsung saja memasuki materi. Untuk pagi hari ini kita akan bahas pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Jadi negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Adapun tujuan dari AFTA yaitu meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Jadi tujuan AFTA di sini untuk membangkitkan kembali tingkat ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi dibentuklah sebuah organisasi yang bernama AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area. AFTA ini hanya ada di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian, kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerja sama antar negara dalam bidang ekonomi, persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kenapa di sini disebutkan karena adanya kerjasama ASEAN ini merubah tatanan kerja sama antar negara dalam bidang ekonomi. Karena terjadinya persaingan yang lebih ketat dan lebih luas. Terjadinya ekspor impor itu merupakan dampak dari adanya organisasi AFTA tadi. Dengan adanya AFTA tadi, perdagangan di negara-negara ASEAN bisa menjadi lebih luas. Jadi, misalnya negara Indonesia bisa mengekspor barang-barang ke luar negeri, seperti rotan, seperti sarang burung walet, itu bisa diekspor lebih jauh gitu. Itu semua diakibatkan karena adanya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Nah, kegiatan ekspor impor itu sendiri dapat meningkatkan pendapatan per kapita untuk negara Indonesia terutama. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi, bisa kalian lihat di bukunya juga ada, kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jangkauan distribusi kita bisa menjadi lebih jauh, tidak hanya dalam ruang lingkup domestik saja, tapi bisa juga non-domestik dan internasional. Sebagai contoh, kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor-impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Seperti yang tadi kan, mengekspor barang, mengimpor barang, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya yang biasanya kita tahu barang kita dikirim dari misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Nah, dan adanya kerjasama dengan negara ASEAN, kita dapat mengirimkan barang-barang dan melakukan kegiatan ekspor impor ke luar negara, seperti negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Lanjut, kemudian adanya interaksi antar ruang negara satu dengan lainnya dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Jadi, kegiatan ekspor dan impor ini merupakan interaksi antar ruang negara satu dengan yang lainnya. Jadi, kita dapat melihat contoh yang timbul dari interaksi antar ruang suatu negara itu dapat dilihat dari kegiatan ekspor impor. Bagaimana pada saat kegiatan ekspor impor itu terjadi, pasti ada interaksi antar ruang negara. Seperti tadi kan, negara A dengan negara B yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, pengiriman barang dan pembelian barang begitu. Selanjutnya sampai materi tentang pengaruh perubahan ruang terhadap kegiatan kehidupan ekonomi. Apa sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bisa ditanyakan. Saya akan lanjutkan untuk materi yang selanjutnya tentang pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di sini konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Jadi, bisa kita lihat memang pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk di negara ASEAN itu cukup tinggi. Bisa seperti di negara Indonesia saja. Daerah permukiman di negara Indonesia sangat padat. Itu menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk kita sangat tinggi. Tingkat kelahiran juga tinggi. Dan tingkat kematian pun tinggi, serta tingkat pengangguran pun cukup tinggi. Nah, di sini ada 10 negara ASEAN yang tingkat laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi. Ya, 10 negara ASEAN yang ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina. Itu merupakan negara-negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Selanjutnya, pengaruh konversi lahan. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Bisa dibuka pada halaman 72. Di halaman 72, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Nah, konversi lahan pertanian menjadi bahan industri itu sangat banyak terjadi di pinggiran kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ini ada alasannya, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagai lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Jadi, menurut para pemilik modal untuk membuka, para pemilik modal dan para pengusaha, lahan pertanian itu lahannya sangat strategis untuk dilakukan pembangunan industri, terutama seperti lahan pertanian di dekat sawah misalnya. Jika seorang pengusaha membangun sebuah pabrik di daerah tersebut, maka industri, nih seperti poin yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian dan menjadi pilihan yang baik. Jadi ketika dia membangun pabrik di dekat lahan pertanian, maka semakin mudah juga dia mendapatkan bahan baku untuk dikelola oleh pabriknya. Misalnya pabrik pabrik beras gitu kan.
pabrik beras atau pabrik garam gitu kan. Itu kan misalnya mereka mengambil lahan-lahan yang di dekat dengan sawah gitu, itu kan memudahkan mereka untuk pengambilan bahan baku dan mereka tidak perlu membuang waktu yang lama untuk mencari bahan baku mereka. Nggak perlu mereka mencari jauh-jauh ke pulau mana gitu kan, sedangkan di sekitar pabrik mereka sendiri mereka memiliki bahan baku yang mereka butuhkan gitu. Kemudian alasan yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Jadi kan lahan pertanian itu kan pasti terbuka gitu kan, belum ada sama sekali bangunan. Jadi secara otomatis harga lahan tersebut bisa lebih murah daripada harga lahan yang sudah ada bangunannya. Contoh kecil seperti misalnya nih, kita mau beli lahan yang sudah dibangun rumah. Sudah dibangun rumah itu kan pasti harganya juga 2 kali lipat atau 3 kali lipat, apalagi kalau misalnya rumahnya di pinggiran, bukan di pinggiran kota ya, di tengah kota gitu kan, pasti harganya lebih mahal karena mereka bukan hanya memperhitungkan harga tanahnya, tapi mereka juga akan memperhitungkan harga bangunan yang mereka jual gitu. Nah, kemudian ada alasan yang ketiga, disebutkan pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Nah, akses yang lebih mudah dalam segala hal, dari pemasokan bahan baku, dari pengelolaan, semua akses dipilih akses yang paling mudah. Terus kemudian yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris. Nah, biasanya kan kalau orang-orang di desa, biasanya kalau misalnya orang tuanya punya tanah gitu kan, pasti tanah tersebut akan diwariskan kepada anak-anaknya. Cuman kalau misalnya para pengusaha datang untuk membeli lahan pertanian dan tanah-tanah tersebut, maka faktor sosial dan budaya hukum waris itu akan hilang gitu kan. Nggak ada lagi yang namanya pelimpahan harta tanah gitu, sawah gitu, nggak ada. Jadi berubah menjadi pelimpahan hukum waris dan harta warisnya jadi berubah dalam bentuk uang. Karena tadi lahan pertaniannya sudah dijual kepada pengusaha, kemudian uang tersebut dibagi-bagi untuk anak-anaknya yang memang menurut mereka menjadi ahli waris mereka gitu. Kemudian di halaman 73 ada pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin meluas. Kondisi ini juga terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Apa ada yang tahu di mana permukiman yang sangat padat sekali penduduknya di negara Indonesia? Ada yang tahu? Jakarta, Bu. Ya. Ada lagi? Kalimantan. Kalimantan, oke. Ya, jadi tapi yang secara nyata dan jelas yang kita lihat, yang sangat padat sekali penduduknya itu memang di kota Jakarta. Itu permukimannya sangat padat. Bisa kita lihat muncul jadi banyak masalah-masalah alam yang muncul seperti banjir, itu kan dikarenakan adanya konversi lahan tadi, yang lahannya awalnya bisa ditanami pohon, bisa dibuat berkebun, kemudian dirubah menjadi rumah, kantor, hotel kan. Banyak seperti yang sudah minggu lalu Ibu jelaskan, itu merupakan perubahan antar ruang yang dulunya tidak ada apa-apa, hanya sebuah lahan kosong tiba-tiba menjadi sebuah bangunan-bangunan megah dan mewah. Nah, selanjutnya konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian yang menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif, jelas berdampak negatif.
ketika konversi lahan pertanian dirubah menjadi permukiman, yang konversi lahan pertanian dijadikan sebuah industri saja menimbulkan dampak negatif kan? Seperti pencemaran lingkungan itu merupakan dampak negatif yang timbul dari adanya pembangunan industri. Sama seperti permukiman juga akan menimbulkan dampak negatif dengan adanya perluasan lahan yang dibuat menjadi permukiman itu kan menjadi mengurangi yang namanya lahan hijau dan mengurangi resapan air begitu. Nah, apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri, ada pun dampak negatifnya, itu sebagai berikut. Luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin mengecil. Nah, jadi ketika lahan pertanian dikonversi menjadi sebuah permukiman secara otomatis, contoh kecilnya sawah nih. Sawah dibeli oleh seorang pengusaha developer perumahan misalnya. Itu kemudian dikelolalah menjadi yang namanya KPR, komplek perumahan gitu. Dibentuk sebuah blok-blok rumah. Kemudian secara otomatis lahan sawah tersebut akan hilang. Maka itu kan akan mengurangi produktivitas pangan. Pangan kita akan semakin mengecil dengan berkurangnya sawah gitu. Kemudian juga alasan yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencarian. Jelas petani dan buruh tani pasti akan kehilangan mata pencarian karena tidak ada lagi apa yang akan mereka kerjakan jika sawah dan lahan pertaniannya tidak ada gitu kan. Apa yang akan mereka garap, apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka jual gitu untuk menghasilkan uang. Nggak ada. Nah, kemudian hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Nah, tidak ada lagi yang namanya pohon, lahan-lahan hijau, rerumputan, itu nggak ada lagi kalau misalnya semuanya sudah dibangun permukiman. Ini seperti di kota Jakarta, itu sangat dikit sekali yang namanya taman-taman hijau, itu sangat dikit sekali. Makanya di kota Jakarta sering sekali terjadi yang namanya banjir. Itu juga diakibatkan karena berkurangnya lahan resapan air. Saking padatnya sudah penduduk, jadi semakin sulit juga air itu untuk mencari jalan keluar di mana mereka akan keluar gitu kan. Kemudian konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa menjadi penghambat pembangunan suatu negara. Jadi kita di sini nggak bisa juga menghambat atau mencegah konversi lahan ini. Karena memang tuntutan kehidupan juga gitu kan. Kalau kita nggak membuka lahan, bagaimana kita mau membangun rumah? Dan bagaimana juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Nah, otomatis bisa menurunkan tingkat pendapatan ekonomi suatu negara juga. Kemudian meskipun demikian, kita harus tetap mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jadi jangan sampai kita itu mentang-mentang pencegahan konversi lahan itu tidak dapat dicegah, kita lantas tidak memperhatikan yang namanya keseimbangan ekosistem juga. Jangan gitu kan. Harusnya kalaupun hal tersebut tidak dapat dicegah, kita bisa mengimbanginya dengan melakukan reboisasi, penanaman pohon kembali gitu kan. Terus membentuk taman-taman yang ditanami dengan pohon-pohon, atau kita bisa juga membuat kebun di depan rumah kita gitu kan, biar membantu sedikit untuk menjaga keseimbangan ekosistem begitu. Sampai di sini apakah sudah paham? Sudah paham? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyain. Biar kita bahas sama-sama, nanti Ibu jelaskan kembali. Kalau ada yang belum paham ditanyain aja, nggak apa-apa. Kemarin tugasnya sudah Ibu periksa, tapi kayaknya banyak yang
nggak nyimak dengan baik apa yang Ibu sampaikan, padahal itu semua sudah Ibu sampaikan. Mungkin hari ini bisa lebih baik lagi buat teman-teman, misalnya memang ada yang kurang paham atau kurang jelas, atau Ibu kecepatan menjelasinya, bisa teman-teman tanyakan kembali. Silahkan teman-teman. Ada yang mau nanya? Beneran gak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, berarti Ibu yang tanya kalian. Jadi gini, tadi kan sudah dijelaskan tentang konversi lahan. Nah, konversi lahan itu pasti menimbulkan dampak, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, untuk dampak negatif dari konversi lahan untuk perindustrian itu apa coba? Coba ada yang bisa jawab dampak negatif yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian ke industri. Jadi lahan yang dirubah menjadi industri. Lahan pertanian berkurang. Ya, lahan pertanian berkurang, pasti lahan pertanian berkurang. Selain itu ada lagi? Ada lagi? Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Ya, Hilangnya lahan ruang terbuka hijau dan berkurangnya lahan resapan air. ya. Nah, itu merupakan dampak-dampak negatif yang timbul dari konversi lahan. Nah, kemudian dampak positifnya, ada yang tahu dampak positifnya? Kalau untuk konversi lahan pertanian menjadi permukiman, apa dampak positifnya? Ada yang tahu? Ayo. Oh ya, nanti untuk link presensi absennya akan Ibu share di chat Google Meet ini ya. Ayo, ada yang tahu munculnya kawasan permukiman? Ya, munculnya kawasan permukiman baru untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Ya, jadi benar. Dampak positifnya kita bisa dapat rumah, dapat lapangan pekerjaan juga kan. Karena adanya konversi lahan tadi. Kalau misalnya lahan-lahan tadi nggak digarap, nggak dikonversi, kita nggak bisa juga. Nggak bisa dapat rumah, tempat tinggal gitu kan. Nggak bisa cari uang gitu. Kemudian untuk pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Tadi contohnya seperti apa? Contoh pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Tadi sudah dijelaskan. Apa? Ada yang tahu? Contohnya tuh tadi adanya kegiatan ekspor dan impor di negara-negara ASEAN. Itu merupakan interaksi perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Karena kan dengan adanya ekspor impor tadi akan menambah tingkat pendapatan ekonomi suatu negara dengan adanya ekspor impor tadi. Kemudian ada yang tahu kepanjangan dari AFTA?
AFTA? Ada yang tahu? ASEAN Free Trade Area. Untuk tujuannya sendiri ada yang tahu tujuan dari AFTA itu apa? Tujuan dari AFTA tadi sudah dijelaskan loh. Menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Ya. Terus? Jadi tujuan dari AFTA yaitu meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antara anggota ASEAN. Ya benar tadi, meningkatkan daya saing ekonomi negara ASEAN menjadi semakin luas dengan adanya kegiatan ekspor impor tadi. Jadi barang-barang kita tidak perlu dijual hanya di dalam negeri, kita bisa menjual barang-barang yang kita miliki sampai ke luar negeri dan adanya AFTA ini. Ada sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita kuis. Main game deh. Biasanya kan kalian suka tuh main game. Kita main game. Nah, teman-teman bisa buka di Google-nya, ketik Quizzes kayak gini. Ini kayak yang ini. Quizzes. Nih, Quizzes. Kita bisa main sambil belajar di sini. Nih. Nanti kalau udah masuk di Quizzes, masukin nih, join kodenya. Oh, atau Ibu share linknya di grup WA aja ya. Jadi kalian tinggal klik bilang sama Ibu. Biar nanti Ibu stuck. Silahkan join. Tadi sudah Ibu share ya. Ya. Itu ada tulisan nama krisis kamu adalah itu nama saya, Bu. Iya. Tulis ini sudah ada yang gabung. Ayo. Ayo gabung, kita main. Biar nggak penat-penat banget kalian. Itu di kolom komentar sudah saya kirimkan link presensi untuk absen pada hari ini ya. Silakan nanti sambil diisi, nanti nggak apa-apa setelah ini. Masuk di ini dulu. Nah, udah masuk semua kah ini? Atau masih ada yang belum masuk? Ramainya kan gimana, Bu? Ya, nanti ya. Sudah masuk semua? Ini 26 orang aja ya cuman? Sudah, Bu. Ay. Ini 32 loh.
Ini baru masuk 26. Ayo, ada yang masuk lagi? Hidupin musiknya biar seru nanti. Kan ada musiknya. Mana yang lain? Ayo yang lain yang belum gabung, silahkan gabung biar bisa kita mulai. Kalau kalian memperhatikan materi yang Ibu sampaikan dari kemarin sampai hari ini, pasti kalian bisa jawab. Ya, yang lain yang belum gabung, silahkan gabung. Kita main sama-sama sambil belajar. Biar kalian lebih gampang mahamin materinya sambil main kita. Yo, yang belum masuk, silahkan masuk. 27 cuman. Kita mulai aja kah? Mulai aja, Bu. Oke, kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Silahkan. Bermain. Di sini kelihatan ya top skornya ya. Siapa yang sudah jawab? Ada 8 orang yang main. Ayo. Wow, ada yang sudah betul 3 nih. Belum ada salah ya. Ayo yang di bawah, kenapa nggak naik-naik yang di bawah? Ya, terus naik terus ya. Iya, iya. Wah, Ibnu Harun Firdaus masih bertahan ya di posisi 1. Belum ada yang bisa ngejar nih. Ayo, semangat. Wow, ngejar ya. Yang di bawah sudah mulai naik-naik ini.
deh, Julia Cinta. Wah, naik lagi dia. Udah naik banyak nih ya, lumayan. Kalian diam-diam lumayan paham ya materinya. Udah, Bu. Oke, tunggu ya. Ada yang belum. Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, tunggu ya. Ini masih banyak nih. Benar 5, salah 5. Kita lihat siapa yang skor paling tinggi di sini. Belum selesai nih, belum selesai. Bisa yang belum. Jangan-jangan yang lama ini googling dulu kali ya. Sudah, Bu, banyak yang salah. Gak apa-apa. Berarti dipelajarin lagi nanti materinya. Oh, punya aku udah keluar, Bu. Masuk aja lagi kalau bisa. Ayo. Masih ada berapa orang ini yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang lagi nih belum. Ayo semangat, 10 orang lagi. Siapa itu yang naik? Naik.
Kayaknya Devi dari tadi nggak nambah-nambah ya. Masih nol aja. Mereka Alia nggak main juga. kok. Gimana? Mereka nggak main. Nggak main, tapi kok masuk? Ya yang lain, yang masih main, masih banyak kah ini? Masih. Ayo. Jadi the winner of number one Nabila Nur Octavia. Second Mela Putri. And third Julia Cinta Septiani. Naik ya? Ada yang naik nih. Tinggi masih dipegang oleh Nabila. Buat teman-teman yang lain yang sudah selesai mungkin bisa sambil absen ya, isi absennya. Ini kolom komentar nih saya kirim. Ada? Ada kan? Sudah ada, Bu. Oke. Sudah, Bu. Punya aku tadi Bu, udah aku mau jawabin, tapi terasa tulang. Oke, nggak apa-apa. Ini games aja kok, cuman biar kalian lebih inget aja pelajaran yang kemarin gimana. Gimana? Seru gamesnya? Seru, Bu. Bu, absen gimana Bu? Bu, maaf tadi Bu, terkeluar Bu. Ya, nggak apa-apa. Absennya sudah saya kirim, ini udah ada 16 nih yang masuk. Di mana tuh Bu? Classroom? Mau di classroom kah? Biar ibu kirimin juga di classroom kalau mau di classroom juga. Ya Bu. Tinggal klik aja sih sebenarnya di link. Di kolom komentar tadi sudah saya kirim loh. Nih. Ini link presensi absennya. Bu, saya sudah. Oke. Yang udah tunggu aja ya dulu ya. Sudah semua absen? Sudah. Oke. Gimana? Masih ada yang belum jelas dan mau ditanyain? Bisa ditanyain. Atau mau rekomendasi lain lagi minggu depan mau gimana cara belajarnya? Beneran nih gak ada yang mau nanya. Nanti akan ibu kasih tugas lagi loh. Udah lihat kan nilai yang ibu kasih? Sudah Bu. Padahal itu cuman kesimpulan doang, kalian cuman kasih. Bu kemana Bu? Gimana? Lupa email Bu. Buka di HP kalian ada nggak emailnya? Gimana? Kirim di classroom aja Bu. Classroom.
soalnya kalau saya kirimkan di Classroom, terkadang sudah saya share itu. Sudah ya, sudah saya kirim. Silahkan yang belum absen, silahkan absen. Nanti untuk tugas seperti biasa akan saya kirimkan via Google Classroom. Oh, enggak deh. Kalian tulis saja deh, saya yang dikte soalnya. Karena kita masih punya waktu kan, kita sampai jam 9.45. Kalian ambil buku kalian, siapkan buku kalian, Ibu akan diktekan soalnya. Sudah siap? Belum, Bu. Belum. Ntar bu. Belum, Bu. Nyari bukunya, Bu. Oke. Semoga soal yang kali ini kalian bisa jawab dengan baik ya. Dibaca benar-benar soalnya. Oh ya, kemarin ada yang gak bisa ngirim tugasnya via Classroom. Siapa ya kemarin namanya? Lupa. Sudah? Sudah siap? Sudah. Ayo. Sudah semua? Oke. Soal yang pertama. Belum, Bu. Sabar, Bu. Oke. Oke, sudah, Bu. Oke. Soal yang pertama, jelaskan tujuan dari AFTA. Jelaskan tujuan dari AFTA. Sudah? Akta Kak, Bu. Ya, AFTA. Jelaskan tujuan dari AFTA terhadap ekonomi masyarakat ASEAN. Cepatkan, Bu. Apa tadi, Bu? Jelaskan tujuan dari AFTA terhadap ekonomi sudah? Sudah.
terhadap ekonomi masyarakat ASEAN. Udah. Masyarakat ASEAN. Sudah, Bu. Berikan contoh. Sudah, Bu. Sudah semua? Ulang, Bu. Bu. Jelaskan tujuan dari AFTA. Jelaskan tujuan dari AFTA terhadap ekonomi masyarakat ASEAN. Berikan contoh. Sudah? Sudah, Bu. Soal yang kedua. Jelaskan manfaat. Jelaskan manfaat yang timbul dari sudah Manfaatnya apa, Bu? yang timbul dari bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN. Yang timbul dari bentuk kerjasama. Ulang, Bu. Ulang nomor 2, Bu. Jelaskan manfaat. Kurang jelas, Bu. Jelaskan manfaat yang timbul dari sudah bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN. Sudah? Sudah bentuk kerjasama ASEAN? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sebentar ya, temannya ada yang belum. Nanti Ibu ulang lagi yang tadi belum nomor 1. Ya, Bu. Gimana? Sudah? Jelaskan manfaat yang timbul dari bentuk kerjasama ASEAN dalam proses sudah distribusi barang atau jasa. Ulang, Bu. Jelaskan manfaat yang timbul dari bentuk kerjasama ASEAN dalam proses distribusi barang atau jasa. Distribusi barang atau jasa. Sudah? Nah, yang nomor 1 Ibu ulangi lagi. Tadi yang belum silahkan siap-siap buat catat. Sudah? Nomor 1. Jelaskan tujuan. Jelaskan tujuan. Jelaskan tujuan dari AFTA. AFTA. Jelaskan tujuan dari AFTA terhadap ekonomi masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN. Berikan contoh. Bu. Enggak ada 3 soal lagi.
aktivitas masyarakat tuh. Masyarakat ASEAN berikan contoh. Nah, ini sudah ditulisin sama Reno nih di kolom komentar, nomor 1 sama nomor 2 ada. Lanjut ya, nomor 3. Belum kah? Sudah? Sudah? Nanti bisa sambil ditulis lagi aja. Lanjut ya, nomor 3. Mengapa konversi sudah? Mengapa konversi lahan sering terjadi di negara ASEAN? Mengapa konversi lahan sering terjadi di negara ASEAN? Sudah? Oke. Lanjut nomor 4 ya. Nomor 4. Sebutkan masalah. Sudah? Yang timbul akibat sudah? Oke. Konversi lahan. Sudah? Dari lahan pertanian menjadi industri. Sudah? Sudah. Saya ulangi lagi, sebutkan masalah yang timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Pertanian menjadi industri. Nomor 5. Mengapa konversi lahan tidak dapat dicegah? Mengapa konversi lahan tidak dapat dicegah? Sudah? Siapa yang belum? Oke.
Soal nomor 2. Sudah itu aja. 5 soal ya. Dikerjain. Dikumpul. Itu di kolom komentar sudah Ibu kirim lagi. Tulis saja dulu, nanti kita tutupnya. Gimana? Apa yang ditanya tadi? Nanti kirim di classroom, nanti Ibu kirimkan juga ininya. Soalnya. Draft soalnya nanti Ibu kirimkan di classroom. Sama deadline-nya nanti Ibu kasih tahu di classroom ya. Oke, silahkan tulis dulu yang belum. Berarti sudah paham semua materi hari ini? Oke. Boleh semuanya on cam dulu. Biar kita foto sama-sama. Ayo, on cam. Ayo, on cam. Apa yang terkeluar? Apa itu? Bahasa apa itu? Yo, yang lain? Gak apa-apa, ayo, gak apa-apa. Gak apa-apa, jangan gak pakai seragam. Ayo, siapa nih? Khairil Wafa belum on cam. Punya Jonathan kenapa gelap sekali ya? Mati lampu atau gimana Jonathan? Oke. Siap-siap ya. On cam. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Berarti nggak ada yang mau ditanyain lagi nih. Kalau masih ada yang mau ditanyain, silakan ditanya apa? Tanya apa? Tidak ada? Nanti Ibu buat pengumumannya di classroom ya. Iya, nanti kirim tugasnya di classroom. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mungkin kita tutup kembali dengan berdoa. Bisa pimpin doa. Nabila mungkin bisa pimpin doa. Nabila tadi kan sudah Darsono, tadi cowok, sekarang cewek ya. Ayo. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam pelajaran kita pada pagi hari ini.
Ibu harap teman-teman bisa menyerap dengan baik materi yang telah Ibu sampaikan, dan Ibu harap juga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Karena nanti itu ada poin nilainya gitu, jangan asal-asalan aja, karena nanti nilainya masuk juga ke Ibu Neti gitu. Jadi saya harap bisa dengan baik kalian jawabnya, jangan asal-asalan, karena itu nilainya buat kalian juga gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau memang saya ada salah, mohon dimaafkan. Dan kalau memang masih ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Bisa chat pribadi saya kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Dan kalau memang ada masukan, pengen cara belajarnya gimana, bisa juga. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah. Oke, dadah. Selamat belajar kembali. Oke. Boleh keluar ya.